Sekarang kamu lagi dengerin podcast teruntuk kamu. Makasih ya udah sampai di titik ini dan semoga bisa ke titik selanjutnya. Selamat mendengarkan dan terka maknanya. Sebut saja namaku Maus. Pagi itu aku pergi ke sekolah seperti biasa dengan teman yang ada apa atau apa adanya itu aku kurang memaknainya. Karena aku juga gak nganggap mereka teman. Mereka hanya menemani bukan menetap. Aku pikir mereka bukan rumah untuk tempat singgah. Bahkan aku pikir mereka ngejahatin aku. Bukan tentang menghina atau apa, tapi ini tentang rasa. Rasa yang bisa jadi ada di setiap orang. Aku sadar aku bukan orang yang punya segalanya, juga bukan orang yang mudah untuk meminta sesuatu kepada orang tua. Kalau dipikir-pikir gini amat ya hidup aku. Berasa dunia itu gak adil. Aku pikir Sang Maha pasti memang memberikan aku hidup adil. Tapi kenyataannya tidak membagi kebahagiaan dengan sama rata. Aku punya fisik yang gak sesuai sama keinginan aku. Aku punya pencapaian yang gak sesuai dengan ekspektasi aku. Dan hal lainnya yang malah kayak direbut sama orang lain. Sakit hatinya itu jelek banget, parah. Capek ya hidup gini terus. Tiap lihat orang lain terbesit di hati pengen banget kayak dia. Tapi itu cuma halu. Aku tadi mikirnya mereka yang ngejahatin aku. Ternyata aku sendiri yang ngejahatin diri ini. Kenapa mereka selalu dapat yang aku inginkan? Kesuksesan, harta, tahta, jabatan, baju fashionable, make up yang mahal, body goals, orang tua yang mengiyakan kemauannya, dan masih banyak lagi. Sakit banget ya rasanya, kayak nusuk ke hati tiap hari. Mereka bikin aku insecure. Gak tahu lagi rasanya kayak gimana, gak bisa diartiin. Kalau dibayangin kayak seutas tali yang gak terarah dan saling bertubrukan terus-menerus. Tertekan banget sih sama diri sendiri. Kadang pernah ada di mana aku merasa bahwa udah banyak yang aku dapatkan, tapi masih kurang aja karena aku gak punya kebahagiaan kayak mereka. Aku gak suka ada orang yang lebih bahagia daripada aku. Iya, aku juga tahu aku jahat. Tapi ya gimana lagi? Aku udah gak tahu lagi harus gimana sekarang. 1 bulan kemudian, akhirnya aku bisa berubah. Waktu pas pagi itu, aku emang udah capek. Tapi aku juga belajar untuk cari kebahagiaan lain. Aku sadar, aku gak bisa gini terus. Aku juga tahu ini kesalahan terbesarku. Aku mikirin dulu kalau nanti insecure terus, aku jadi apa nantinya di masa depan. Yang aku lakukan hari ini akan berakibat di masa depan. Kalau aku gini aja, nanti bisa-bisa aku depresi terus. Terus, nanti pasti ada hal yang di luar batas yang aku lakuin. Dan aku gak mau nyakitin diri sendiri. Ya mau gimana-gimana pun kondisi aku, ya siapa lagi yang mau nyembuhin keadaan itu kalau bukan diri sendiri. Dan aku berusaha untuk gak nyalahin orang lain. Ya karena pikiran aku sendiri yang harus dibenahi. Aku pernah baca teori kebalikan dari Alan Watts. Pokoknya intinya gini, kalau kita mengalami hal yang buruk di masa lalu atau masa sekarang, pasti akan membuahkan hasil yang sangat bagus di masa depan. Oh iya, aku juga mau nanya TK. Kalau ada yang bikin TK insecure, apa yang TK rasain? Ya gimana ya? Pastinya sakit banget lah ya Mo. Tapi kalau aku udah tahu teori yang disebutin Maus tadi, aku jadi mikir bahwa insecure itu bikin aku punya ambisi buat bangkit dan pengen banget buktiin ke orang-orang.
yang bikin aku insecure bahwa aku bisa bahagia dengan cara yang berbeda. Nah, bener banget ya kak. Aku juga mikir bahwa kita gak harus ngelakuin sesuatu buat sama kayak orang lain. Ya soalnya hanya ada satu diri kita di dunia ini. Dan Sang Maha pasti menciptakan kita dengan perbedaan yang bermacam-macam. Kalau misalkan kita tujuannya sama kayak orang lain dan duluan dia yang berhasil, aku mikir gini aja. Apakah perjuangan seseorang dengan orang lain itu sama? Aku sadar bahwa setiap orang pasti punya perjuangan yang berbeda dan punya titik sukses di waktu yang berbeda. Kalau aku sedih ya emang cerita ke orang lain itu bikin plong. Tapi percuma juga kalau misalkan akunya sedih aja. Makanya aku cari cara lain buat menghibur diri sendiri. Banyak banget caranya dan tiap orang itu berbeda-beda. Kalau aku suka monolog, minum teh, baca buku. Ada juga yang kalau suka bikin lagu, ya bikin lirik kalau lagi sedih. Ada juga yang ngelakuin hobinya sampai happy. Dan itu butuh waktu lama. Satu hal yang pasti aku gak boleh lakuin, yaitu dengerin lagu sedih. Itu bukan bikin aku bahagia, malah bikin aku terpuruk. Terus aku sabar aja dan mulai cari hal lain yang bisa bikin aku beda dan lebih menonjol daripada orang lain, yang tentunya adalah hal positif. Aku mikir juga kalau aku udah ada di dimensi lain, segala sesuatu yang aku lakukan dan aku punya nanti ada pertanggungjawabannya. Kalau misal nanti aku punya baju banyak-banyak, terus nanti mau bilang apa ya? Masa sih bilang kalau aku beli baju dan pakai make up ini karena aku insecure? Itu kan gak bermakna banget. Kalau alasannya buat ngobatin insecure kan, itu juga gak pantas. Soalnya insecure itu bikin aku gak nerima keadaan, dan itu masalah yang rumit. Maka dari itu, aku mulai untuk menumbuhkan lebih banyak sisi terang daripada sisi gelap aku. Berusaha untuk apa adanya, berusaha untuk meminta pendapat orang lain, dan aku mulai untuk positive thinking kepada Sang Maha Pasti, orang lain, dan tentu saja diri sendiri. Film Story of Kale bilang bahwa gak ada orang yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan di hidup kita selain diri kita sendiri. Tapi aku juga bersyukur dengan aku insecure, aku bisa membuat diriku lebih baik lagi dan terus bangkit agar kelebihanku bisa bikin aku bahagia tanpa ada rasa ingin seperti orang lain. Aku yakin aku bisa melewati ini semua karena ada sesuatu yang bikin aku berubah seperti ini, yaitu Sang Maha Pasti, keluarga, teman-teman, dan tentu saja diri aku sendiri. Mulai sekarang juga, kalau aku lihat orang yang lebih dari aku tentang ilmunya atau alaknya, aku berusaha untuk merubah insecure itu jadi sebuah dorongan, supaya lebih bisa menggapai impian-impianku yang sebelumnya. Aku yakin kamu yang dengerin ini juga pasti pernah insecure, tapi pesanku untukmu adalah, ayo untuk apa adanya. Tidak perlu ngaca dan bilang, aku cantik, aku fashionable, aku punya body goals. Karena tiap orang itu punya keadaan dengan versinya masing-masing. Terus gak usah juga bilang aku kuat. Ya percuma lah. Kamu udah sampai di titik ini aja, itu tandanya kamu udah kuat. Jadi gak usah bilang kayak gitu lagi. Kalau masih sakit hati sama temen kamu yang bikin insecure, ya udah istighfar. Dan jangan kepoin orang itu lagi. Bila perlu, jangan terlalu dekat banget. Dan kalau berani, kamu bisa bilang kalau kamu insecure dan minta maaf. Ingat aja kalimat-kalimat ini. Andaikan kamu bawa kentang, dan jumlah kentang itu adalah jumlah orang yang bikin kamu insecure, dan kamu bawa pakai tali rapia kentang-kentangnya itu tiap hari, gimana rasanya? Pegel kan? Dan lama-lama jadi busuk, dan bau kentangnya. Nah, kamu pengen nyium bau busuk itu aja tiap hari, terus bikin kamu enak? Enggak kan? Ya udah, buang jauh-jauh tuh kentang-kentangnya, supaya kamu gak nyium bau itu. Aku cuma mau bilang, jangan berhenti sampai sini saja. Perjalanan kamu masih panjang, masih ada banyak orang yang harus kamu bahagiain. Yang terpenting, masih ada Sang Maha Pasti yang bisa tolong kamu dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun itu.
Coba deh, kamu sekarang ngaca, terus senyum semanis-manisnya, tangan di dada sambil diusap dan bilang, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus kayak gitu sampai kamu tenang. Mulai dari sini aku lebih lega dan akhirnya bisa lupain dia sekarang. Soalnya kalau gak enak terus ya kapan enaknya.